Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Muhammad Al-Farizi dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2B Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan bahasan tentang puasa Ramadan ditinjau dalam sudut pandang sosiologis. Ajaran Islam tidak melulu mengatur urusan-urusan ibadah yang vertikal antara seorang hamba dengan Robnya. Justru, Islam merupakan agama yang universal dan mencakup pada segala aspek dalam kehidupan manusia, guna menjadi panduan dan petunjuk, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, seni, dan lain-lain. Sejatinya, keuniversalan ajaran Islam bisa ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Misalnya, ketika Allah berfirman tentang makna kebajikan yang sesungguhnya di dalamnya mencakup ajaran yang berdimensi sosial atau muamalah, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Tahu contoh ajaran sosial yang disampaikan oleh Rasulullah ialah sebagai berikut. Tidaklah beriman orang yang merasa kenyang sepanjang malam, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, syariat Islam sejatinya tidak hanya semata-mata berdimensi ukhrawi, ruhaniyah, dan ilahiyah, melainkan pasti setiap praktik kepribadatannya mengandung dimensi sosial atau muamalah. Ajaran Islam memiliki prinsip keseimbangan antara dimensi ibadah dan dimensi sosial, sehingga dimensi ibadah senantiasa berkelindan juga dengan dimensi sosial. Maka, pada bulan Ramadan sejatinya terdapat praktik-praktik ibadah yang vertikal kepada Allah sekaligus horizontal kepada umat manusia. Di antaranya, yang pertama yaitu saum Ramadan. Apabila ditinjau dari sudut sosiologis, syariat saum Ramadan sejatinya bukan hanya sebatas sarana pendidikan untuk melatih kesabaran dalam mengekang keinginan diri dari makan, minum, berhubungan intim, berkata yang kasar, atau hanya sebagai proses pensolehan diri agar lebih dekat kepada Allah. Lebih dari itu, saum Ramadan sejatinya merupakan program pendidikan diri untuk naluri dan sikap sosial kepada sesama umat muslim lainnya. Kemudian ada bulan sedekah. Naluri sosial melalui sedekah pada bulan Ramadan dapat kita lihat dengan maraknya acara-acara buka bersama, baik yang diadakan oleh orang per orang atau oleh lembaga, bagi-bagi infak untuk kaum duafa atau yatim, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang gelombang kegiatannya lebih besar daripada bulan selain bulan Ramadan. Kemudian ada zakat fitrah. Bukti lain yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial ialah dengan adanya perintah mengeluarkan zakat fitrah bagi setiap kaum muslimin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah bagi orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan perempuan, anak-anak, dan juga orang dewasa dari kaum muslim. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian ada fidyah. Pendidikan sosial lain yang terdapat di bulan Ramadan ialah membayar tebusan dengan fidyah atau memberi makan kepada fakir dan miskin bagi orang yang tidak dapat melaksanakan saum. Itu juga karena alasan-alasan syar'i. Misalnya bagi yang hamil, menyusui, dan sakit. Maka berdasarkan penjelasan tadi, bulan Ramadan bukan hanya sebatas bulan untuk mendidik diri, menyucikan hati agar kembali fitri, melainkan di samping hal tersebut ada nuansa pendidikan sosial untuk menguatkan solidaritas dan keteguhan kepada ajaran-ajaran syariat Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga hasanah keilmuan kita semakin bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.